Halo sobat, menembus batas. Kali ini kita bersama tamu spesial di tempat yang spesial juga. Terima kasih kita hadirkan. Selamat datang Pak Camat Yono Rahmansa. Ya, siap. Selamat siang kepada semuanya. Ya, warga sobat apa? Menembus batas. Menembus batas. Jadi, Kita punya tagline judulnya ini, inspirasi tiada henti. wah, Jadi berarti inspirasi itu memang tidak ada limitasinya, tidak ada batasnya. pokoknya mah inspirasi itu harus tembus batas, tembus waktu, dan tembus zaman. Saya Satu kira. lagi Pak, jadi, kenapa kita ambil menembus batas, artinya selain dari sisi waktu, Ya, inspirasi itu tidak mengenal lokasi, mau di wah, pusat, mau di daerah, itu ya, harus harus full inspirasinya, harus terus digali. Gimana Pak Camat? sepakat saya. Jadi, kadang-kadang gini, kita kita inspirasi itu kan sesuatu yang memberikan pelajaran ya kepada kita, dan pelajaran itu tidak hanya didapatkan dari orang yang lebih tua atau dari orang yang mohon maaf ya secara akademis lebih tinggi, tetapi kadang-kadang dari hal-hal kecil, dari anak kecil sekalipun kadang-kadang Mhm. bisa inspirasi. Dari orang yang kita anggap sepele saja itu kadang-kadang memberikan inspirasi. Jadi jangan pernah kita menutup diri untuk terus-menerus belajar, karena inspirasi itu akan datang kepada orang yang punya semangat belajar tinggi. Mmm, Jadi siapkan mental Anda kalau ingin terus mendapat inspirasi dari menembus batas ya, betul. siapkan diri Anda menjadi mental pembelajar, karena disitulah titik nanti inspirasi itu bisa masuk kepada diri Anda sekalian. Oke, Iya. ini bridging-nya sudah oke Wow. sekali ya, sudah Haruslah. langsung ke kegiatan inti. Iya, pokoknya harus itu. Eee, apa kabar Pak Camat? Alhamdulillah baik, Cukup siap. lama juga, Iya, kita iya, nggak ketemu. Tahun iya. baruan kemarin di mana, Pak? Tahun baruan seperti biasa, karena saya ditugaskan di daerah yang sangat padat, Mhm, jalur wisatanya. oke. Jadi bagi teman-teman, sobat sekalian yang belum tahu wilayah Palutungan, bisa di Google Map cari itu Mmm, ya. Itu adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kuningan, oke. dan wabil khusus karena masuk wilayah kecamatan saya. Jadi saya kebetulan ditugaskan sebagai camat Cigugur, yang salah satu destinasinya adalah Palutungan, dan di situ Palutungan banyak sekali destinasi wisata yang ketika musim liburan itu sangat crowded. Oke. Jadi kemarin kalau pertanyaannya, "Kemarin kemana saja?" Liburan, saya Bertugas? bertugas mengamankan jalur wisata Heeh, sehingga para wisatawan bisa hadir dengan nyaman, menikmati keindahan Kabupaten Kuningan umumnya, khususnya di wilayah Palutungan. Begitu, Bang oke. Yuki. Kalau hari libur saja dipakai untuk Ya, bertugas. ya. Ini kira-kira Pak Camat ini kapan liburnya kira-kira? Kalau saya gini, Bang Yukinya, jadi saya tidak pernah membedakan antara pekerjaan dan hal yang lain. Karena gini, saya istilahkan 2 ya, ada pekerjaan, ada pengabdian. Oke. Ya, kalau bekerja itu belum tentu mengabdi, kalau mengabdi pasti bekerja. Nah, ini lebih kepada bagaimana mindset kita melihat Mhm, ya. Artinya apa ya, pekerjaan itu biasanya dibatas dengan jam kerja, kemudian juga ruang kerja. Nah, kalau pengabdian tidak. Kalau pengabdian itu artinya kita membawa diri kita, batin kita untuk memberikan, yang terbaik buat masyarakat, dan filosofi dasarnya adalah kebermanfaatan. mhm. Artinya apa? Ini memberikan keikhlasan kepada diri kita sendiri untuk apapun kondisinya, bagaimanapun waktu yang nanti harus diluangkan, ini meringankan untuk bisa melangkah. Artinya tadi pertanyaan ketika harus libur dan sebagainya, memang berat secara secara lahiriah, tetapi kalau kita larinya ke pengabdian, bagaimana memberikan kebermanfaatan yang besar buat masyarakat, saya kira itu menjadi ringan, gitu sih. Jadi itu lebih kepada mindset sih, Pak Yugi ya. Jadi Menarik menarik ya, menarik. Tapi kan menurut saya untuk mengabdi ini juga akan banyak hal-hal lain yang dikorbankan. ya, pasti ya. Setiap keputusan itu selalu ada resiko, dan salah satunya adalah, ada yang dikorbankan. Tentu saja yang paling jelas adalah waktu yang berkumpul buat keluarga Mmm, yang berkurang ya, iya. berkurang. Tetapi saya kira itu kembali kepada bagaimana, yang bersangkutan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, khususnya yang tadi internal keluarga. Mmm, Saya kira, dukungan dari keluarga menjadi pondasi kuat bagi saya khususnya mmm. dalam menjalankan tugas-tugas di luar jam kerja, kemudian kadang-kadang tidak mengenal waktu. Kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan hidup kita atau Mhm, keluarga, mhm, saya kira itu akan menjadi gejolak tersendiri nih, Pak mhm. Yuki. Saya kira, eee
Bang Juki juga bolak-balik ini Jakarta Kuningan, pasti kalau tidak dikomunikasikan dengan baik dengan keluarga, saya kan Hmm. menjadi sesuatu yang sangat meresahkan. Jadi itu sih Siap. kuncinya. Ada bahasan menarik kemarin saya ngobrol ke beberapa rekan terkait ini, Pak Camat, terkait Gen Z. Oh iya, ya, Nah, jadi Gen Z ini kan memang punya pola tersendiri ya, ya, terkaitnya nanti kaitannya dengan pengabdian itu tadi. ya, ya, Karena hampir dari beberapa, referensi yang saya baca ini banyak Gen Z yang, eee, apa, eee, resign, banyak ya, Gen Z yang keluar dan, alasan tertingginya itu ya karena tadi, karena banyak perusahaan-perusahaan atau banyak instansi-instansi yang menuntut mereka bekerja di luar mhm, apa yang sudah menjadi tupoksi mereka. ya, Contoh kecil seperti jam kerja. iya. Nah, kira-kira, eee, apa nih keterkaitan atau keberlanjutan terkait Gen Z dengan pengabdian nanti kira-kira gimana tuh, Kang? Ya, saat ini memang kita tidak tidak bisa pungkiri bahwa, sebagian besar penduduk kita itu adalah, milenial, kemudian Mmm, Gen Z atau apa sebenarnya, itu hampir sebagian besar komposisi, penduduknya itu. iya, Nah, memang saya kira memang gini ya, jadi kehadiran teknologi juga tidak bisa dipungkiri. mmm, Artinya itu sangat mempengaruhi terhadap karakter attitude dari para pekerja yang sekarang, di mana teknologi itu sangat memudahkan terhadap hadirnya, apa ya, memudahkan pekerjaan. Contoh saja kan seperti AI. iya, AI itu tiba-tiba bikin apa-apa saja nya kayak tiba-tiba dia beberes. Jadi akhirnya orang nggak harus mikir dalam-dalam mmm, sehingga dia, oh udah selesai pekerjaan lah. mmm, Gitu. Makanya ada yang mengatakan, seorang yang memang ahli di teknologi mengatakan, mungkin bisa jadi ke depan sebagian besar pekerjaan itu akan digantikan oleh AI. Nah ini mungkin yang saya kira, yang menyebabkan tadi mungkin ada semacam disparitas kalau mmm, bahasa saya, karakter kerja antara ketika zaman saya dengan zaman generasi yang sekarang atau mmm, yang akan datang. Karena hadirnya teknologi, karena dulu mungkin karena tidak ada teknologi, iya, kita dituntut untuk bekerja lebih keras, mmm, mencari lebih luas tentang, hal-hal yang bisa mempermudah kaitan dengan pekerjaan. Nah sekarang segala sesuatunya tersaji dengan sangat mudah. Nah oleh karena itu saya kira ini yang memang harus disiasati, karena memang saya kira tuntutan apapun di tempat kerja akan sama, iya, pasti produktivitas. Kemudian juga kualitas, juga itu kan yang apa ya, yang akan menilai sejauh mana seorang pekerja itu dikatakan baik apa tidak. Nah, memang kultur yang sekarang itu kadang-kadang yang mohon maaf bisa jadi ada beberapa survei yang mengatakan bahwa, teman-teman yang, apa, generasi yang sekarang itu kadang-kadang cepat iya, bosen. Kemudian kadang-kadang mungkin tidak tahan dengan sesuatu yang diatur lebih rigid, iya, pengen free gitu. Saya juga, bingung ya itu alasannya seperti apa, tetapi memang ada salah satu profesor dari UI mengatakan memang ada ya secara umum ada gejala seperti itu. mmm, Nah ini mungkin yang harus harus disinkronkan karena ini saya kira mungkin karena gini, pilihan pekerjaan dari generasi yang sekarang itu sangat banyak, Pak Yuki. Jadi artinya oke, mereka bisa jadi YouTuber lah, mmm, melihat YouTuber yang sukses tuh, wah iya, udah saya YouTuber, waktunya bebas, kemudian segala macam bisa akhirnya mereka, "Ah, ngapain katakanlah yang diatur, apa, bekerja di tempat yang diatur lebih kaku, kemudian harus gini, banyak aturannya, mmm, sementara saya bisa menghasilkan uang di tempat yang saya mungkin bisa lebih fleksibel waktunya." iya, Mungkin tuh, saya kira itu yang sangat mempengaruhi Bang Juki. mmm, Nah ini saya kira harus disiasati ke depan, khususnya bagi para company atau mmm, perusahaan yang memang nanti membutuhkan, teman-teman generasi Z. Ini mmm, mungkin harus diantisipasi bagaimana cara mensiasatinya, sehingga produktivitas bisa terus dijaga. Makanya tadi pekerjaan pengabdian memang itu harus terus didorong ya, artinya bagaimana pelatihan atau suasana pekerjaan yang dibangun sehingga kenyamanan. Saya kira generasi yang sekarang itu, butuh suasana yang nyaman untuk bekerja, kuncinya itu. mmm, Makanya saya baca ya di beberapa literatur itu, contoh kayak Google, perusahaan-perusahaan besar iya, teknologi itu, Google, Amazon, itu kadang-kadang suasana kerjanya nggak formal. betul, betul, Wah, nggak betul, formal, ada apa sih, mmm, biliar, tiba-tiba ada tempat ngopi, kemudian yang penting apa, produktivitas. Jadi ide apa yang bisa kamu berikan? mmm. Apa gagasan apa yang bisa kamu berikan sehingga perusahaan bisa maju? Saya kira itu mungkin kuncinya ya. Saya kira metode pekerjaan dan hasil pekerjaan juga itu harus menyesuaikan. Itu sih. Ya menanggapi yang tadi juga betul, Pak, memang, untuk di startup ini kan banyak Iya, memang situasinya sudah tidak lagi dibuat formal, iya, iya, santai dan lain-lain. Bahkan,
eee, yang saya tahu itu di di Iya, perusahaan-perusahaan tersebut manggil ke seniornya, ke iya, atasannya yang 10, 20 iya, ke depan tidak pakai bapak, iya, langsung nama, lama, iya, heeh. Nah, apakah itu tidak iya, bertabrakan dengan tradisi kita khususnya di Kuningan? Kita iya, berbicara iya. lingkup Kuningan dan seberapa siap Kuningan untuk menerima gelombang Gen Z nanti? Mungkin mungkin yang saya tahu kan sejauh ini belum ada penerimaan PNS baru untuk Gen Z, Iya, belum iya, masuk ke Kuningan. iya, Nanti ketika, teman-teman dari generasi Gen Z iya, milenial ini masuk, seberapa siap dan gimana? Apakah tidak bertabrakan? iya, pasti gini ya, karena gini, karena ini dalam satu sistem ini kan terdiri dari, berbagai macam generasi, ya. Pasti, apa ya, kalau saya katakan bukan gesekan ya, mungkin sedikit dinamika itu ada. Karena kalau saya namanya itu, apa, gap knowledge atau adanya, gap pengetahuan antara generasi yang, sebelumnya dengan generasi yang sekarang. Itu saya kira dimanapun itu pasti terjadi. Mhm, Dan ini, apa ya, tidak hanya di lembaga pemerintah, lembaga swasta juga seperti itu. Antara yang senior yang sudah tercipta kondisi kulturnya seperti inilah, katakanlah dengan mungkin ada mhm, senioritas, kemudian, apa, semacam apa dah, apa ya, apa ya, level-level lah, iya, grading, ke grading ya, heeh, ke senior harus gini dan sebagainya. Berhadapan atau berkolaborasi dengan generasi Z yang kadang-kadang itu tanpa batas, bisa panggilnya lu gue, "Lu iya, gimana sih?" heeh, Gimana, kayak gitu bisa aja. betul, Ya pasti kalau, pertanyaannya adalah, ada gesekan ya bisa jadi ada, tetapi saya kira ini kembali kepada sistem di masing-masing tempat kerja. mmm, Apakah itu bisa mengakulturasi atau apa ya, mengkolaborasikan semua komponen tersebut sehingga lebih harmonis apa tidak. Itu yang kuncinya itu. Itu saya kira, makanya sekarang ini organisasi itu ada istilahnya itu, apa ya, lebih fleksibel, mhm, Bang Yuki ya. Artinya, agile, iya, agile organization, iya, yang sekarang itu. Jadi bagaimana organisasi itu lebih fleksibel, lebih responsif terhadap perubahan. Kalau tidak seperti ini repot, karena mmm, apa? SDM-nya berubah. betul, SDM-nya berubah, maka organisasi nggak berubah. Makanya sekarang kuncinya itu perubahan itu sesuatu yang keniscayaan, saya mmm, kira. Itu sih. Saya kira pasti ada, gesekan itu selalu ada. Kadang-kadang gini ya, boro-boro yang, beda kultur, kadang-kadang yang satu kultur sekalipun, saya kira gesekan itu selalu ada. mmm, Tetapi itu kalau disikapi sebagai suatu dinamika yang positif mmm, untuk produktivitas organisasi, saya kira nggak masalah sih. mmm. Itu kuncinya itu sih. Ya jadi memang, ya selain karena SDM-nya yang saya garis bawahi tadi karena SDM-nya sudah mulai Iya, berubah, akan iya, sepatutnya ya regulasi-regulasi yang menyertainya juga ikut berubah. harus iya Karena berubah. kalau tidak dirubah ya akan terjadi dinamikanya akan lebih panjang lah. Iya, saya kira perubahan itu gini ya, dimanapun saya kira, merupakan keniscayaan. Artinya kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan. Mmm, Contoh gini ya, dulu ketika saya itu surat menyurat itu pakainya radiogram, oke, kecek, kadang-kadang mau sekarang kan surat-surat menyurat itu udah pakai grup WA, ya, pakai WA. ya, Apa poinnya? Kecepatan di situ. mmm, Kalau dulu itu informasi itu tersampaikan mungkin agak butuh waktu yang lebih lama. iya, Sekarang tuh cepat, hitungannya kadang menit dan detik. mmm, Artinya ketika zaman sudah berubah, kita tidak berubah akan ketinggalan. Termasuk dulu, ketika dulu pengisian saya, evaluasi kinerja itu manual. Sekarang udah pakai aplikasi, mmm, pakai foto dan sebagainya. Nah itu yang harus disikapi bersama. mmm, Artinya kecepatan perubahan zaman juga harus diiringi dengan kecepatan perubahan diri kita, mmm, SDM-nya untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman itu mhm, sendiri. Itu sih. siap, Itu. mantap, Itu saya heeh, kira, apa, sekarang gini contoh ya, saya ambil contoh tentang paradigma pemerintahan. Itu mmm, paradigma pemerintahan juga berubah dari yang dulunya pemerintahan yang, apa, dari zamannya apa, otonomi daerah berubah kemudian termasuk juga sekarang, pemerintahan yang mengandalkan, e-government, iya, electronic government, SPBE ya, SPPE segala rupa. heeh, Itu kan sekarang nyari pejabat tanda tangan kan harus, wah kemana nih, kadang nunggu lama-lama gitu mmm, kan. Sekarang kan masuk ke HP langsung ACC, iya, itu salah satunya. Termasuk juga di bidang lain nih, mmm, Bang Juki. Salah satunya marketing. Marketing ini, dari mulai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sampai 5.0. iya, Itu berubah. Kenapa? Marketing itu yang dihadapi manusia, human. Artinya apa? Perubahan ini menyesuaikan dengan perubahan manusia itu sendiri. Makanya,
sekarang itu jualan itu kan dulu harus langsung. Hmm. Saya jualan ke Bang Juki, jualan ketemu langsung. Sekarang kan tidak. Sekarang lewat online, gitu. Nah, tapi sekarang sebenarnya masyarakat itu konsumen itu punya apa ya, gambaran yang lebih luas terhadap produk yang akan dibelinya. Jadi kalau produk yang kita tawarkan itu ternyata kurang maksimal, maka akan apa ya, kan kayak kasih bintang berapa, Iya. kemudian kasih komen. Itu feedback. Sekarang feedback dari konsumen akan jauh lebih cepat daripada dulu. Kalau dulu mah ini produk tuh jelek ya, gini-gini itu, Pak. Tapi ngomong ke siapa ya? Artinya lama kan. Sekarang aja kita naik, mohon maaf ya, Gojek, Grab dan sebagainya. Tiba-tiba itu kurang bagus nih ininya, kasih aja bintang 1 atau kasih komen, ini kurang aja seperti apa, itu bisa langsung. Fair ya. Ya artinya apa? Si perusahaan itu dituntut lebih responsif terhadap keluhan dari konsumen. Intinya itu, kecepatan, speed. Speed. Itu Bang Yogi. Kalau di pemerintahan atau di swasta atau di bidang manapun tidak mengikuti perubahan, siapa yang paling dirugikan kira-kira? Saya kira yang paling dirugikan adalah otomatis para stakeholder yang terkait. Jadi tidak hanya satu ya. Pertama organisasi itu sendiri. Organisasi itu bisa organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dia pasti akan kalah saing. Dan ketika kalah saing itu konsekuensinya banyak. Gitu. Pertama yang paling signifikan adalah terjadi penurunan trust atau low trust dari pihak yang mendapatkan pelayanan dari kita. Kayak perusahaan nih, tiba-tiba dia nggak responsif, otomatis akan ketinggalan oleh kompetitornya. Kemudian ya contoh kita bisa lihat ya, banyak contoh bagaimana sebenarnya Nokia dulu berjaya. Bang Yogi tinggal kayaknya Nokia itu HP sejuta umat lah. Siapapun pegang Nokia. Dan sangat bangga ketika punya Nokia. Nah sekarang bagaimana ceritanya tentang Nokia? Sudah habis. Sudah habis. Itu salah satu contoh sangat real. Salah satu contoh yang saya kira bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana perusahaan sebesar Nokia ternyata dia slow respon terhadap perubahan, akhirnya tergantikan oleh Android. Dan sekarang Android saya kira udah merajai pangsa pasar sistem operasi bagi ponsel. Saya kira udah itu jelas sekali dan artinya sekarang yang terjadi penyesalan dari Nokia, kenapa dulu saya nggak berubah gitu loh. Tapi kan ternyata penyesalan itu nggak di depan tapi di belakang. Salah satu contoh yang paling besar itu. Kalau contoh dari pemerintahan, kira-kira kalau tidak berubah gimana? Gini, saya kira kan gini, poin penting adalah salah satu yang menyebabkan ketika pemerintah itu berjalan dengan baik itu adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat. Kepuasan masyarakat. Kita lihat gini ya, kita bisa back ke belakang, terjadinya reformasi 98. Itu kan terjadi diawali dari krisis ekonomi yang salah satunya adalah mata uang. Nah di situ ternyata terjadi perubahan dari luar yang datang ke Indonesia. Nah di situ ternyata ya mungkin bisa jadi di situ keterlambatan dalam hal merespon perubahan, Bang Juki. Sehingga antara keinginan masyarakat dengan bagaimana pemerintah itu merespon keinginan masyarakat itu terjadinya disparitas sehingga terjadi ketidakpuasan. Makanya kuncinya adalah ketika pemerintahan itu tidak cepat berubah menyesuaikan, maka akan muncul ketidakpuasan atau kepuasan dari masyarakat. Kepuasan masyarakat akan menurun. Kepercayaan, distrust makanya. Makanya sebenarnya kalau kita kan lembaga pemerintah itu non profit. Kalau swasta kan kita hasilnya untungnya berapa rupiah nih atau berapa kerugiannya berapa rupiah. Tapi kalau pemerintah adalah keuntungan terbesarnya adalah timbulnya kepercayaan. Keuntungannya ketika kepercayaan masyarakat naik, disitulah keuntungan dari pemerintah. Dalam kutip ya, tanda keuntungan ini artinya berarti pemerintah sudah bekerja dengan baik. Sebaliknya ketika masyarakat itu turun kepuasannya atau ketidakpuasannya semakin besar, maka disitulah kerugian buat masyarakat. Saya kira itu bagi pemerintah itu sendiri. Makanya kalau ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah ini semakin kuat, maka disitulah mungkin akan terjadi potensi-potensi yang akan menyebabkan apakah penyampaian aspirasi di publik dan sebagainya itu yang akan tentu saja akan membuat semakin pusing bagi para pelaku stakeholder terkait di pemerintahan. Itu sih. Kalau di Cigugur sendiri, Kang, di Cigugur sendiri, cara Pak Camat gitu untuk menilai kepuasan masyarakat itu pakai metode apa?
dan kira-kira hasilnya berapa persen dan lain-lain? Ya, kalau saya belum pernah mengukur ya, Hmm, presentasi karena memang itu secara metodologi memang harus ilmiah oke, ya. Tetapi setidaknya saya bisa lihat dari gejala-gejala di permukaan. oke, Karena apa yang di bawah ini biasanya tidak akan jauh dari yang permukaan itu. Nah, saya, gambaran umum saja ya, boleh. Kecamatan Cigugur itu kan sangat beragam nih Hmm, Bang Juki, bagaimana, Gus Dur itu mengatakan bahwa Indonesia Mini itu adalah di Cigugur, beragam agamanya dan juga suku-sukunya juga beragam. Nah di sini, kita cara mengelolanya juga saya kira berbeda dengan masyarakat yang homogen. oke. Wah, artinya apa? Nah ini kuncinya adalah bagaimana membuka ruang komunikasi, Hmm, publik tanpa, memilah-milah atau tanpa membedakan antara warga yang satu dengan warga yang lain, apapun agamanya, hmm, apapun latar belakang sosial atau hmm, sukunya. hmm, Kuncinya ini, kuncinya apa? Kesetaraan, Mas Yuki. hmm, Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan akses komunikasi yang sama terhadap pemerintah maupun pemerintah juga memberikan. Artinya kesetaraan. Ketika kesetaraan ini bisa kita manage dengan baik, hmm. maka gejolak sosial itu bisa tumbuh. Kita bisa lihat bahwa gejolak yang timbul di setiap komponen masyarakat itu timbul dari rasa ketidakadilan yang didapatkan atas perlakuan terhadap dirinya. Oh, Nah, ya. dimanapun coba, Hmm, itu bisa gitu. hmm, Katakanlah mohon maaf ya, ketika ada katakanlah 10 orang, ini mendapatkan BLT, hmm, mendapatkan BNT 5, 5-nya tidak. Ini yang 5 protes, "Kenapa saya tidak dapat? hmm, Kan saya juga, berhak mendapatkan. hmm. Kenapa Bapak kenapa saya tidak dapat?" Nah, ketika pemerintah tidak bisa menjawab kenapa saya tidak dapat, Ya. dan masyarakat merasa dia diberlakukan tidak adil, disitulah potensi konflik yang ada. Hmm, Makanya kuncinya, kunci darinya adalah kesetaraan. hmm. Pemerintah hadir di semua elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Itu sih. Oke, Itu oke. Bang Yogi. Mantap. Saya kira gini, ini juga berlaku ya di apakah, di organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Oke. Kesetaraan, kesetaraan terhadap katakanlah semua pegawai. Pokoknya siapapun yang memang berkinerja baik, Ya, maka itu akan kita dorong untuk katakanlah promosi. ya, Kalau bahasa saya itu merit system. ya. Merit system, pembelokan yang sama, kepada semua orang tanpa melihat latar belakang, ketika dia produktivitasnya lebih bagus, ketika dia bisa berkontribusi lebih besar buat organisasi, maka itu yang akan diperhatikan. Hmm. Kuncinya itu sih, ya itu. Pak Camat ini ngomongnya bisa sehebat itu. Pak Camat emang sebenarnya asli mana Pak Camat? Saya saya asli apanya nih? Asal apa? Asal. Nah. Asal saya dari Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Oh, Ciwaru. Saya Memang berarti lahir di sana. lahir di Besar sana. di Kuningan juga. Besar di Kuningan, kuliah di Jatinangor, di STPDN. Saya tuh kadang-kadang disebut salah jurusan nih Bang Juki. Jadi karena jurusan, pemerintahan, Hmm. tapi kadang-kadang saya suka nyambit-nyambit masalah ekonomi nih. Seneng aja. Saya gini, ini bagi teman-teman sekalian ya, sobat menembus batas, barangkali ini bisa menjadi sesuatu, apa ya, inspirasi ya, Iya. kalau tadi kan inspirasi. Eee, saya pernah nyampaikan di awal tadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Hmm. Dan salah satu ciri orang punya semangat belajar adalah dia terus-menerus mencari informasi, Hmm. update informasi. Hmm. Salah satunya adalah dengan membaca buku. Oh, Membaca udah buku, jarang ya, banget sekarang Pak. wah, saya kira sekarang itu lebih banyak baca WA daripada baca buku. Padahal itu nggak apa ya, saya kira nggak bisa disamakan. Kalau baca WA atau mungkin di HP itu paling scroll-scroll, scroll, tapi kalau baca buku enggak. Jadi kita bisa pilih, oh ini yang digarisbawahi pendalamannya seperti apa. Hmm. Nah sebagian besar dari apa ya, mungkin pengetahuan yang saya dapatkan itu dari membaca buku. Hmm. Kadang-kadang saya untuk validasinya saya nyari di internet. Oke. Banyak saya tentang, buku, apa ya, tentang marketing saya punya. Hmm. Coba, ini orang pemerintahan tiba-tiba, apa, ilmu marketing, apa, buku marketing tahu. Kan ada, apa namanya, marketingnya Hermawan Kertajaya, kemudian ada bapak marketing tuh, Heeh. marketing dunia juga, saya Iya, pelajari itu. iya. Termasuk cara saya kebetulan juga, punya wirausaha sedikit. Oh Oh, ya, jadi keren, kayak keren. gitu. Ada apa tuh Pak? Boleh Eee, Pak? saya spill sedikit ya, saya Heeh. kemudian punya punya produk yang namanya terbuat dari lele.
Saya namakan crispy lele nih. Crispy lele. Crispy lele. Homemade tuh ya? Homemade. Itu kebetulan saya yang buat. Ini saya korelasikan ya antara saya membaca buku, kemudian praktik yang saya kerjakan, kemudian hasilnya. Ada 3 step ya. Pengetahuan yang saya dapatkan, kemudian saya terapkan, kemudian saya evaluasi. Saya dapatkan ilmu marketing dari buku ya. Saya lupa bukunya itu setebal gini. Saya khusus. Namanya scale up. Scale up. Scale itu upscaling loh. Meningkatkan. Saya buku. Di situ dikasih panduan bagaimana cara menjual produk. Saya kali stepnya secara umum gini. Pilihlah 5 yang kamu senangi. Kemudian dari 5 itu senangi itu gini. Senangi itu bidang usaha. Senangi itu hobi. Bisa seperti itu. Nah dari situ baru turunkan 3. Dari 3 baru rankingkan 1 sampai 3. Pilihlah salah satu. Kenapa mulai dari situ? Karena gini. Usaha itu saya pelajari ya. Saya juga bukan pengusaha yang sudah sukses karena memang profesi saya memang di abdi negara. Tapi saya lihat gini. Satu yang membuat orang itu sukses adalah dia bukan karena kepintaran intelektualitasnya, bukan, tetapi konsistensi kepada tujuan. Gitu. Kita lihat ya. Dulu ketika Steve Jobs membangun iPhone itu kan bukan dibangun dalam sekilat. Tidak ada orang sukses konglomerat yang membangun perusahaannya dalam waktu semalam. Tidak ada. Itu minimal butuh 5 sampai 10 tahun. 5-10 tahun ya? Itu periode yang saya pelajari dari setiap orang sukses. Bill Gates, Mark Zuckerberg, kemudian juga ada lagi Jeff Bezos, kemudian ada lagi yang sekarang tuh Nvidia ya. Itu juga dibangun dalam jangka waktu yang lama. Dan selama itulah mereka konsisten dengan tujuan. Selama itulah mereka yakin dengan apa yang menjadi pilihannya. Katakanlah Nvidia ya, siapa saya lupa lagi namanya. Dia konsisten membuat motherboard atau apalah chip VGA. Buat ketika itu bisa jadi, ngapain lu bikin kayak gitu? Orang sekarang kan dulu dia bangun ketika tahun 90-an. Internet juga belum ada. Tapi dia yakin suatu saat internet akan datang. Dan apa? Dia juga passionnya di situ. Passionnya juga di komputer gitu. Makanya termasuk juga Mark Zuckerberg, dia sampai keluar dari Harvard University, tapi menggeluti ternyata bisa. Artinya apa? Ini kepada semua profesi saya kira ya. Konsisten terhadap tujuan, konsisten terhadap apa yang menjadi keyakinan, itu saya kira kunci menjadi suksesnya. Jadi dan itu akan diuji waktu, Bang Juki. 5 sampai 10 tahun itu. Ya ini juga termasuk saya ya, termasuk tadi untuk produk, makanya karena saya termasuk yang ini ke makanan, istri saya juga termasuk yang konsep ke makanan, makanya saya mengasihkan crispy lele. Nah, saya testerkan nih, cara marketingnya segmen saya crispy lele itu ada terhadap anak-anak. Saya ujikan kepada anak-anak saya, ternyata semuanya senang. Nah, itu poin penting awal. Kita orang terdekat aja nggak senang terhadap produk kita, apalagi orang lain. Itu pertanyaan sederhana kan? Justru memaksa orang lain untuk beli. Iya. Artinya segmen pasar produk kita tuh harus tahu dulu. Kadang-kadang orang lupa nih. Bang Yogi kan punya jasa nih. Kan orang tuh bagi 2 usaha tuh. Jual barang atau jual jasa. Nah, tapi yang paling penting dari semuanya adalah identifikasi segmen konsumen kita. Ya. Kemudian identifikasi cara mendeliver pesannya. Itu babnya adalah marketing. Itu 2 hal saja sebenarnya. Makanya saya sebenarnya produk saya itu konsumen utamanya adalah anak-anak sekolah SD, SMP sampai SMA yang ibu-ibunya itu sibuk di tempat pekerjaan. Sebenarnya yang makannya itu anak-anaknya, tetapi saya jualnya ke ibunya. Dia sibuk masakan, dia waktunya nggak sempat kan, makanya produk ini hadir bagi ibu-ibu yang sibuk memasak buat anak-anaknya, tetapi bisa mendapatkan asupan gizi yang maksimal. Makanya crispy lele ini hadir. Jadi jangan lupa beli ya. Mantap, pasti kita coba Pak Camat. Kita coba. Iklan dulu, ini jadi ada iklannya. Mohon maaf nih numpang iklan ya. Kalau saya itu karena naluri jualan gitu ya. Jadi jangan spill iklannya. Begitu Bang Yogi. Tapi buat sobat menembus batas ya sampai akhirnya Pak Camat di titik ini kan sebenarnya yang saya tahu ini bukan usaha pertamanya. Beliau sudah mencoba beberapa, jatuh bangun itu sudah mungkin sudah hatam lah gitu. Proses jatuh bangun. Kira-kira boleh diceritakan sedikit pengalaman usahanya, Pak? Boleh. Saya memulai usaha itu udah segala ya. Jualan sepatu sudah, jualan jaket kulit sudah, jualan kacang Jepang edamame sudah, jualan kacang tanah sudah, jualan surpet sudah. Saya kira
banyak ya. Cuma memang gini ya, ternyata dalam perjalanan itu saya mengambil hikmah ya. Ternyata sesuatu itu kalau ilmunya kurang juga nggak maksimal. Oh. Makanya mohon maaf ya karena saya muslim ya, makanya ayat yang pertama yang diturunkan itu Iqra, bacalah gitu. Iya. Ternyata apapun itu harus dengan ilmunya, dan saya harus membayar dengan mahal ilmu yang saya dapatkan dari proses perjalanan usaha saya. Mahalnya gimana? Kerugian yang saya dapatkan, kemudian Waktu. waktu, termasuk mohon maaf saya juga pernah ditipu juga, nilainya Oh. juga sangat besar Iya. gitu kan. Itu harga mahal yang harus saya dapatkan. Makanya sebenarnya bagi teman-teman sobat menembus batas, kalau bisa, kan ada istilah gini, pengalaman adalah guru yang terbaik nih. Betul. Tapi harusnya begini, pengalaman orang lain guru terbaik buat kita. Jadi kita jangan sampai mengalami kerugian seperti itu harusnya, gitu kan? Iya. Jangan sampai, oh, kita harus mengalami rugi. Kalau bisa ya jangan rugi dulu, lihat pengalaman orang lain. Iya. Tapi kadang-kadang gini ya, kadang-kadang hati kita itu belum terbuka kalau tidak mengalami sendiri. Betul. Oh, katakanlah Yogi rugi nih, dah Yogi itu saya mau rugi. Nah, itu Iya, ternyata iya. sarua lebih gede deh. Iya, iya. Gitu. Jadi sebenarnya gitu. Jadi saya kira dari proses perjalanan ini adalah saya tadi konsistensi ya, konsistensi dengan tujuan. Makanya orang-orang yang hebat itu bukan tidak pernah gagal, tetapi dia mampu bangkit dari kegagalan, mampu konsisten di tengah ketidakkonsistenan, konsisten di tengah ketidakkonsistenan usaha yang kita miliki. Akhirnya ujung-ujungnya dia mendapatkan apa ya? Makanya sekarang tuh saya kira banyak ya. Semua apapun itu pengusaha itu pernah rugi. Ya. Tetapi bagaimana cara menyikapinya? Ya, termasuk saya jatuh bangunnya, saya udah hitung secara pelan udah untuk ukuran saya sangat besar ya. Saya nggak spill nilainya, tapi ukuran saya besar sehingga luar biasa bagi saya itu ngedrop lah. Kalau ibaratnya kayak kiamat bagi saya, tapi akhirnya bisa bangkit lagi. Saya mulai merintis dari nol lagi. Jadi gini, saya mengatakan salah satu founder perusahaan besar di Indonesia mengatakan gini, ketika kita menjalani step-step itu dari bawah sampai ke puncak atas, kalaupun suatu saat kita jatuh, kita tahu arah jalan menuju kesuksesan. Karena sesuatunya tidak pernah kita instan, tapi dengan proses. By proses ya. Iya. Jadi kita itu harus proses dengan step by step. Gitu. Mantap Pak Camat. Pak Camat orang Ciwaru, besar di Kuningan, sekolah di Kuningan, kemudian kerja juga jadi abdi negara di Kuningan, coba bangun UMKM lewat usaha-usaha homemade-nya. Emang seberapa cinta sih ke Kuningan nih Kang? Iya, saya kira kecintaan saya kepada Kuningan itu kalau bahasanya tak tergantikan gitu ya. Ini adalah tempat lahir saya. Saya ingin, kalau gini kan, orang cinta itu kan bukannya ingin menerima, tapi memberi. Oh, ya. Filosofi baru nih. Gimana? Cara mengukur kecintaan kan gitu kan. Cara mengukur cinta itu bukan sejauh mana apa yang kita dapatkan, tetapi sejauh mana apa yang bisa kita berikan. Makanya kan sebenarnya semakin besar cinta seseorang itu semakin banyak yang dikasihkan. Memberi. Contoh gini kan, orang tua lah. Ya. Orang tua itu sangat mencintai anak-anaknya. Pernah nggak orang tua berharap diberi sama anak? Mungkin ada, tapi secara umum kalau bisa mengasih, gitu. Selagi mampu orang tua, walaupun kadang-kadang anaknya sudah punya anak lagi, punya cucu, bila perlu nggak ke anaknya, ke cucunya dia ngasih. Karena apa? Karena saking besarnya cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Maka kurang lebih seperti itu cinta saya kepada Kuningan. Saya ingin memberikan hal yang terbaik buat Kuningan. Sesuai dengan kemampuan saya, apa yang saya miliki. Makanya saya bergerak juga saya salah satunya lewat empowering, community empowering Pak Bang Yogi. Jadi pemberdayaan masyarakat. Karena saya yakin katakanlah ketika masyarakatnya berdaya nih, maka dia akan scale up kalau bahasa ini, meningkatkan kapasitasnya untuk minimal dia bisa mandiri untuk dirinya sendiri. Walaupun mungkin kita dihadapkan pada kondisi SDM yang berbeda-beda. Nah, SDM yang berbeda. Iya, makanya kuncinya adalah komunikasi. Dari 10 orang nih, jangan jauh-jauh. 10 orang nih kita bicara. Itu 10 orang cara penerimaannya. Jadi 10 orang cara treatmentnya. Makanya ada yang, kalau saya percaya dengan teori Pareto nih. Oke. 80% 20%. 80% 20%. Artinya apa? Ketika 80% baik,
20% itu selalu ada yang tidak baiknya. Hmm. Begitu pun dibaliknya, ketika 80% itu tidak baik, selalu ada 20% yang baik. Nggak tahu ya, ini rumusnya dari mana, tetapi yang saya alami, ini kayaknya benar nih, 80% 20%. Artinya gitu, dari setiap, mungkin gini ya, termasuk dalam hal usaha, saya kira dari 100%, 80%-nya gagal, pasti ada potensi 20% bisa sukses. Gitu. Jadi kalau 10 kali percobaan, 8 kali gagal, berarti tinggal 2 kali. Gitu saya kira. Jadi nggak berlaku dong pengalaman orang lain tadi. Iya, gimana? Bisa jadi gitu. Artinya itu selalu bagus. Nggak tahu ya, ini tiba-tiba teori Pareto tuh sepertinya masih sangat relevan dengan kondisi yang sekarang. Ini yang selalu saya tanyakan ke teman-teman podcast yang kebetulan jadi narasumber Iya. di Menembus Batas. Kalau teman-teman yang kebetulan sebelumnya memang yang saya wawancari anak-anak muda. Iya. Ini untuk Kuningan ini kira-kira kurang apa sih? Kurang mall. Ya. Kalau dari usia-usia Pak Camat, kira-kira Kuningan ini pengen ada apa, Pak? Kalau saya sih mungkin ruang terbuka ya. Oke. Ruang terbukanya mungkin harus diperbanyak. Terutama mungkin ruang terbuka hijau. Ya. Karena apa ya? Ruang terbuka itu kan tempat berkumpulnya orang. Dan saya kira itu bisa diakses kepada semua level masyarakat. Artinya mohon maaf ya, kan tidak berbayar. Oke. Artinya orang yang nggak punya duit sekalipun itu bisa mengakses terhadap ruang terbuka tersebut. Beda kalau mall, beda kalau bioskop. Oke. Apakah orang yang tidak punya duit tiba-tiba, saya pengen ke bioskop, kan tuh boga duit, atuh mau kumaha ka ditu kan? Segmented ya. Ya, segmented. Itu karena apa ya? Artinya tidak semua orang bisa mengakses terhadap wahana tersebut. Makanya ruang terbuka yang di situ ada tempat duduk, kemudian juga mungkin di situ juga ada hijau-hijaunya dan sebagainya. Saya kira mungkin Kuningan harus perbanyak itu. Kemudian yang kedua adalah saya kira kita harus mendorong terhadap tumbuhnya sektor pertanian ya, atau sektor pertanian. Karena saya kira positioning Kuningan itu, saya kira dibandingkan dengan wilayah 3 Cirebon itu, saya kira kita harus bagus di 2 sektor ya, pertanian dan juga pariwisata. Jadi kalau bagus harus bagus sekali. Jadi bagusnya jangan nanggung gitu. Dan itu saya kira yang mungkin, saya kira sekarang juga udah bagus, mungkin tinggal didorong untuk bisa scale up lebih luas lagi, bagaimana menembus dari warga masyarakat yang sekarang para petani ini bisa meningkatkan daya belinya atau kemampuan finansialnya. Cabai ini lagi booming, Pak. Ya. Gimana, Pak? Gini, kalau cabai itu kan masuk ke horti ya, hortikultura. Hortikultura itu kadang-kadang ada seasonal, jadi ada musim-musimnya. Ada musim-musimnya. Jadi ketika musim tertentu harganya tinggi. Ketika katakanlah sekarang mungkin musim hujan atau apa itu harganya tinggi. Tapi di sisa waktunya kadang harganya rendah, jatuh. Artinya apa? Ini juga mungkin tergantung ya. Saya kira mungkin kalau dari sudut pandang pengusaha, dia harus mensiasati ketika memang bisa panen, ketika potensi harga itu bisa naik. Tapi bagi masyarakat, saya kira ini ketika harga cabai naik, ini kan pusing tuh, ibu-ibu terutama. Makanya ada istilah kita itu menanam cabai di rumah masing-masing. Nah, makanya ini juga harus disiasati. Jadi kalau saya sih lihat gininya, dari sudut pandang sektor usaha. Sektor usaha khususnya yang hortikultura harus hati-hati, karena saya juga pernah nanam hortikultura, itu harus betul-betul mensiasati, mentreatment cara-cara di sepanjang waktu yang memang tidak terlalu bersahabat dengan cabai. Itu makanya musiman itu makanya juga harus disiasati. Jadi kalau saya kira fluktuasi harga ya, sebenarnya gini Bang Yogi ya, memang artinya saya fluktuasi harga apapun, terutama horti ya, komoditas itu memang sesuai dengan fluktuasinya kehidupan. Apalagi nih? Artinya saya pelajari semua proyek, ternyata kita kan sama naik turunnya. Siapa sih orang yang tiba-tiba, jangan jauh-jauh, kita apakah selalu bahagia? Kan tidak juga. Ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia gitu. Berarti kan fluktuasi. Harga cabai juga fluktuasi, kehidupan juga fluktuasi. Sebenarnya artinya apa ya? Saya kira fluktuasi apapun itu menjadi sesuatu yang sunatullah kalau bahasa saya ya. Keniscayaan ya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi bagaimana cara mencikapinya? Saya kira itu yang menjadi poin yang harus diperhatikan bagi sobat-sobat menembus batas. Ya, jadi harga bukan diatur sama kartel-kartel ya. Saya kira itu bisa jadi ada. Kadang-kadang ya bisa jadi musim juga mengaruh. Kan sebenarnya harga itu supply and demand.
ketika permintaan atau lebih banyak daripada penawaran, atau saya kira itu akan membuat harga juga menjadi Hukum naik. ekonomi lah. Hukum ekonomi, Ya. saya kira itu. Jadi bukan kartel. Bukan, ya bisa jadi ketika ada nih yang nimbun kan, jadi Iya. barangnya nggak ada kan, harga naik. Iya. Ya, contoh ini timbun barang nih, jadi ketersediaan barang di pasar sedikit, harga naik kan, dia keluarin ketika harga naik ya, Iya. bisa jadi. Saya kira itu terlepas dari itu bisa jadi itu kalau bahasa saya itu invisible hand. Ada lagi tangan-tangan yang tidak terlihat. Faktor X lah. Wah, faktor X itu. Itu atau teori ekonomi itu salah satu yang pemenang hadiah Nobel ekonomi, salah satunya invisible hand. Bagaimana efisiennya market. Nah, jadi kan market itu ketemu ya di titik equilibrium, titik-titik tengah. Jadi harga itu supply and demand ketemu ini. Jadi tapi ternyata khusus di tempat yang lain, salah satunya di saham, itu tidak terjadi seperti itu. Oh. Nah, itu ceritanya bisa panjang kali lebar. Saya kira bisa. Ada lagi bab saham nanti ya. Harus kita harus kita kuliti nanti mungkin di episode tapi selanjutnya. Saya spill sedikit. Oke, boleh. Saya sebenarnya masuk di dunia saham itu 2016. Kalau saya ada yang mengatakan bermain saham. Orang mengatakan, saya kok bermain saham ya? Kalau bermain itu kan kayak bohong-bohongan. Padahal duitnya kan duit saya sudah duit beneran. Iya. Kalaupun rugi beneran. Kalaupun untung beneran. Kok bisa bermain gitu? Okay. Makanya ini mindset yang menurut saya salah. Tapi disitulah sebenarnya kita itu saham itu bukan bermain, tetapi kita adalah justru berusaha atau punya usaha saham. Karena apa? Apa bedanya ketika suatu perusahaan dia menjalankan operasinya dengan kita juga membeli perusahaan tersebut. Kan berarti saya contoh beli Astra International, walaupun satu lembar, maka saya bisa mengatakan saya adalah pemilik Astra International. Jadi berlakukanlah ketika beli saham, berlakukanlah sebagai pemilik saham. Karena saya memiliki perusahaan besar walaupun hanya satu lembar. Itu jadi mindset yang salah. Dan saya kira ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian, khusus spill dikit ya. Dari perjalanan 2016 sampai sekarang saya masuk di dunia saham. Saya ada kuncinya 2. Kita itu bisa mempelajari dulu tentang bagaimana kecerdasan finansial. Kecerdasan itu ketika kita punya uang, kita cerdas dalam hal mengalokasikan uang tersebut. Ketika kita butuh uang, kita cerdas dari mana kita pinjamnya. Jadi cerdas keuangan itu 2. Cerdas finansial itu 2. Cerdas ketika kita punya uang, cerdas ketika kita tidak punya uang. Nah, itu makanya ini kepada teman-teman sekalian. Jadi saran saya, mulailah investasi dari sejak dini. Khusus yang masih SMA, khusus yang masih kuliah, mulailah dari sekarang investasi sejak dini. Karena investasi itu akan dituai hasilnya di kemudian hari. Pertama, investasi terhadap diri sendiri, ilmu pengetahuan. Kedua, pelajarinya investasi di bidang keuangan. Karena rata-rata siapapun ya, coba bisa sampaikan ke saya nih teman-teman sekalian, kalau ada kuis nih boleh nih kasih hadiah kepada sobat-sobat menembus batas. Sebutkan konglomerat atau pengusaha yang terkaya di dunia ataupun di Indonesia yang tidak punya saham. Boleh nih, boleh. Pak, ada si A, dia termasuk 10 besar konglomerat terkaya di Indonesia tapi tidak punya saham. Boleh, kalau ada sampaikan ke saya nya. Nanti bisa kuis ya kepada ini Bang Yogi, kalau bisa katakan semuanya pasti punya saham. Boleh katakan Bill Gates, dia sebagai pemegang saham Microsoft. Kemudian Mark Zuckerberg, dia juga pemegang saham Alphabet, Meta dan sebagainya. Semuanya punya saham. Jadi sebenarnya teman-teman sobat sekalian menembus batas, kalau pengen kaya, pelajarilah dunia saham. Tapi jangan menjadi trader, tapi menjadi investor saham. Insya Allah, kan sebenarnya cara memiliki perusahaan itu bisa kita IPO, go public, kita bangun perusahaan, kemudian IPO, atau kita beli di pasar sekunder. Beli sahamnya di pasar, di bursa efek. Itu sama-sama saja. Kalau perusahaannya bagus, nilai saham akan naik dengan sendirinya. Jadi kalau mau ingin jadi konglomerat Indonesia, masukkan dunia saham dari sejak dini. Insya Allah, waktu ketika konsisten, Anda akan sukses. Bisa bebas finansial, apa sih? Freedom. Financial freedom. Financial freedom. Itu saya kira. Izin ya, nanti kita potong, kita coba sampaikan ke netizen nih. Kira-kira tadi kuis dari Pak Camat. Boleh, nanti sampaikan ya. Nanti termasuk pertanyaan apapun, nanti kalaupun ada mau tema-tema apa, Pak,
tolong dong bahas lebih lanjut tentang saham, boleh. Hmm. Nanti kita sesi khusus tentang pembahasan saham. Saya senang sekali. Walaupun tadi saya sampaikan di awal, saya jurusannya pemerintahan kok bisa sampai saham gitu. Itu perjalanan panjang lah seperti itu. Siap. Jadi teman-teman sobat menembus batas, mangga silakan nanti Siap. bisa request ke admin ya untuk tema-tema apapun bisa Siap. dibahas. Oke. Ya. Udah mulai akhir nih kira-kira apa ya? 2025 nih mau ngapain Pak Camat? 2025 saya selalu gini ya. Saya tidak pernah menargetkan 2024, 2025 atau apapun itu. Saya selalu mendorong diri saya untuk bisa lebih baik, lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Gitu. Artinya apa? Itu seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan itu keniscayaan. Makanya saya ingin berubah menjadi lebih baik. Katakanlah membaca buku lebih banyak, menggali ilmu pengetahuan lebih banyak lagi. Artinya di 2025 sama juga saya ketika masuk di 2024. Saya ingin 2024 lebih baik dari 2023. 2025 ingin saya lebih baik dari 2024. Seperti itu. Simpel sebenarnya. Mantap. Ya, gitu. Terima kasih Pak Camat sudah mau ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman dengan ya. Sobat Menembus Batas. Ya. Harapannya dengan tadi karena memang banyak sekali hal-hal yang perlu digali lagi, saya harap Pak Camat bisa kembali lagi menerima. Karena perlu diketahui Sobat Menembus Batas, untuk mengatur jadwal dengan Pak Camat Cigugur nih sangat susah. Ini juga dia menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya di sini. Iya. Ini juga dari sekian lama kita ketemu, saya kenal dengan Pak Camat, saya baru ke tempat ini dan tempatnya oke juga. Lihat ya, ini sedikit, ini lihat pemandangan di belakang. Ini salah satu destinasi atau tempat di salah satu tempat di Palutungan, Desa Cisantana. Jadi kepada teman-teman sekalian, datang ke sini, Pak Ipin tahu, coba lihat di Bogor, apalagi di mana? Ini di Kuningan, ini di Palutungan. Mungkin bisa jadi teman-teman yang Kuningan sekalipun belum pada tahu. Jadi saya baru tahu. Baru tahu. Jadi lihat kan, seperti di mana coba, luar biasa kan. Jadi keindahan alam Palutungan ini luar biasa. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa dinikmati oleh kita semua. Jadi come on, datang ke Kuningan, datang ke Cigugur. Siap, thank you. Oke, tadi Pak Camat sudah menjanjikan kita akan ngobrol hal-hal banyak lagi. Dan juga satu lagi beliau akan mengundang kita untuk ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang anti mainstream, jarang-jarang tapi bagus di sekitaran wilayah Kecamatan Cigugur mungkin ya. Insya Allah lah. Jadi saya terakhir barangkali pada teman-teman Sobat Menembus Batas, jangan pernah berhenti bermimpi, khusus pada generasi Z ya, generasi Z, jangan pernah berhenti bermimpi. Jadi mimpi itu adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur bahwa kita itu masih berpikir, kemudian punya angan-angan yang besar untuk mendapatkannya. Jadi saya kira orang besar dimanapun itu berawal dari mimpi. Dia terlintas, pengen sesuatu. Katakan dulu pernah kita Neil Armstrong. Ya. Orang ke bulan itu kan orang bisa nggak sih sebenarnya berangkat ke bulan? Tapi ternyata bisa loh. Jadi menurut saya sesuatu yang semua kemungkinan itu adalah mungkin. Semua kemungkinan di dunia ini, selagi di dunia pasti bisa. Artinya apa? Gapailah pengetahuan, terus bahasa, konsisten dalam tujuan, insya Allah segala kemungkinan itu bisa mungkin didapatkan oleh teman-teman sekalian. Siap, super sekali Pak Camat, terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Camat. Siap, ya sama-sama. Sukses ya teman-teman Sobat Menembus Batas. Siap, oke Sobat Menembus Batas, waktu sudah hampir 1 jam lebih, tak terasa nih, nggak berasa. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next episode. Dadah. Ya. Siap.